Perselisihan antara Dr. Richard Lee dengan mantan pengacaranya Rasman Arif Nasution kini memasuki babak baru. Baru-baru ini dokter sekaligus YouTuber itu digugat Rasman Arif Nasution senilai 20 miliar rupiah. Menanggapi gugatan yang dilayangkan mantan pengacaranya itu, Richard Lee memberikan klarifikasi soal pemutusan hubungan kerja sekaligus menanggapi soal gugatan yang dilayangkan oleh Rasman kepada dirinya. Richard Lee pun mengaku siap jika nantinya mendapat surat panggilan dari pihak pengadilan. Dan bagi Rasman sendiri, gugatan yang dilayangkannya kepada Richard Lee itu dilakukan bukan hanya tentang kerugian material atas pemutusan hubungan kerja saja, melainkan juga demi nama baiknya sebagai seorang pengacara. Lantas, usai digugat oleh mantan pengacaranya, benarkah Richard Lee akan melakukan gugatan balik kepada Rasman? Alhamdulillah, tadi sudah dilakukan pendaftaran resmi dan sudah terdaftar. Nih, ya. Gugatan terhadap Richard Lee. Ya, ini gugatan terhadap saudara Dr. Richard Lee. Dan insya Allah kami tinggal menunggu relas panggilan untuk kita sidang dan atau mediasi, kan begitu ya. Nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Binto, dibantu oleh Pak Andi, kemudian dipimpin oleh Pak Leo Situmorang, Ketua Umum FBI, Binto, kemudian Bung Andi dan Pak Donald serta teman-teman yang lain. Ada 8 orang. Dan ini kemudian saya sebagai penggugat. Kalau saya nggak salah ya, gugat perdata ya. Kalau saya sih tinggal tunggu undangan pengadilannya aja. Kita datanya semuanya sudah lengkap. Ya, untuk ini jujur bukan lagi dirugikan, sangat rugi pun saya. Pertama materi, tapi di luar itu kan nama baik. Bayangkan kalau saya tidak gugat ini, besok-besok yang puluhan kontrak dengan saya perusahaan dan atau pribadi itu akan putus. Nah karena itu Richard ini harus menjadi perbandingan bagi yang lain, termasuk untuk seluruh pengacara di Indonesia. Jadi jangan sampai ada orang yang suka-suka. Nah, ini sebenarnya angka yang kecil, tetapi ini adalah hak dari kantor hukum saya, dan ini saya sudah tunjuk untuk ini kolaboratif. Maka dipimpin oleh Pak Leo Situmorang. Begitu. Ya. Ini kontraknya. Dan saya bingung, dari kontrak ini, di mana ada tulisan itu? Ya saya membayar kewajiban saya. Jadi kan dikatakan bahwa saya tidak membayar kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban bulanan kita terus bayar kok. Kewajiban bulanan saya terus bayar. Namun kewajiban beliau sudah dikerjakan atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada yang semena-mena sebenarnya, dan kita semuanya itu bersurat semuanya. Lalu yang terakhir, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama dan terus melakukan pembayaran jika pengacara saya melakukan hal tersebut pada saya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara baik-baik. Kalau beliau sudah melakukan gugatan aja nggak jadi masalah, karena kalau beliau melakukan gugatan itu adalah hak beliau. Tapi setelah melakukan gugatan, melakukan konferensi pers, ini kan harus saya klarifikasi. Jadi seolah-olah ini saya tidak melakukan kewajibannya saya, seperti itu. Padahal saya melakukan kewajibannya saya. Ya nggak apa-apa, masalah gugatan kita selesaikan nanti di pengadilan. Tapi saya tetap nggak mau laporin sebenarnya. Karena ya saya nggak pengen punya masalah, ya sudahlah, terserahlah ngomong. Tapi kalau misalnya sudah main gugatan, ya saya juga bisa sih melakukan hal tersebut. Ada kekecewaan nggak sih? Banget. Kalau kamu jadi saya bagaimana? Kecewa lah pasti ya. Permasalahan Richard Lee dengan mantan pengacaranya Rasman Arif Nasution bermula dari pemutusan hubungan kerja yang dianggap sepihak oleh Rasman. Bagi Rasman, pemutusan yang dilakukan oleh Richard Lee itu lantaran adanya indikasi keberpihakan Richard Lee kepada Hotman Paris terkait penyelesaian hukum dengan Kartika Putri yang sedang dihadapinya. Mengingat di saat yang sama juga, Rasman memang sedang berkonflik juga dengan Hotman.
Dan karena itulah, Richard Lee akhirnya dengan tegas membantah segala tudingan yang dilayangkan Rasman selama ini kepada dirinya. Ditambahkan lagi menurutnya, sebagai seorang klien, ia sudah merasa tidak sejalan dengan pemikiran Rasman dalam menangani kasus hukumnya itu. Maka, seperti inilah klarifikasi Richard Lee usai dituding telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh mantan pengacaranya, Rasman Arif Nasution. Sebagai seorang klien, sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya. Dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya, ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya. Richard Lee, saya lihat di posting Dr. Richard Lee official. Saya lihat, hey Richard, seluruh dunia tahu kalau kau ditangkap jam 7 pagi datang polisi, jam 1 kau keluar, kau jerit-jerit tolong. Istrimu itu sampai buat postingan bertelepon dengan saya datang mengejar kau, ayahmu itu mau pingsan, penyakit jantung. Jadi bukan kepala kau yang luluskan kau, yang buat kau penangguhan, bukan kepala bapakmu, tapi kepala Rasman ini dengan otak, dengan surat. Kok bisa bilang-bilang dari situ mengatakan bahwa tidak beres kasus saya? Tidak beres yang mana? Kau menganggap, mungkin dugaan saya, kenapa sekarang dia berkomentar terhadap Hotman? Karena saya ini orang politik. Saya serang dulu Hotmannya dengan kasus-kasus Hotman, teman-teman saya yang melaporkan, bukan saya. Tapi dia bereaksi, kenapa? Karena bosnya, dugaan saya bosnya ini terkena, dia ambil dukungan. Oh dia bilang saya nggak selesai urusan dia. Urusan dia ditangguhkan, kemudian dia buat postingan lagi, lalu kemudian dia dilegal akses kena, lalu kemudian diproses. Ya itu bukan urusan saya. Dan itu tengah malam kita keluarkan dia. Malah ada lagi di situ, dia salah satu TV ada rekaman pembicaraan saya dengan dia. Saya bilang jam sekian ketemu. Loh ini orang kotor sekali. Kalau seandainya saya ajak dia melakukan kejahatan, suap dan lain-lain, mungkin dia sudah laporkan saya. Karena saya tidak melakukan itu, ini bukti kepada seluruh lawyer-lawyer bahwa Rasman masih mengedepankan integritas. Saya boleh butuh uang, butuh rezeki, tapi tidak dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi, Richard, Hotman, ini dua serangkai. Dan ini harus diproses secara hukum. Jadi saya dan Bang Hotman itu sebenarnya hubungan bisnis, ya. Dia bukan pengacara saya yang lain, dan pengacara saya kebetulan nggak suka pansos. Sebenarnya pengacara yang baik ini saya kasih tips juga ya. Untuk cari pengacara yang baik itu adalah kepentingan klien, bukan untuk cari kamera seperti ini punya. Ya mengerikan sekali misalnya pengacara itu nyari kamera doang, tapi mencelakakan kliennya, itu berbahaya sekali sebenarnya ya. Jadi kebetulan pengacara saya nggak seperti itu yang sekarang ya. Dan juga kalau misalnya nih cari tahu pengacara saya aja salah, apalagi kerjaan yang lain. Sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan konferensi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya. Kalau kita lihat di sini, beliau pada bulan 31 Desember ya,
beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya. Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya. Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja untuk kasus yang sedang berseteru di kantor polisi. Di tanggal 31 Desember juga bahkan beliau melakukan tulisan ada indikasi keras, ada dugaan keras bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal. Waduh, di mana? Tolong dibuktikan. Sampai sekarang kan nggak ada buktinya ini. Saya punya ada krim abal-abal. Lucu ya. Saya ini lakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal. Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal. Kayak bunuh diri jadinya. Karena itu saya minta Pak Jaksa Agung, saya akan datangi Satgas 53 tentang pengaduan. Pak Kapolri, di polisi urusan Richard clear. 2 LP, Kartika Putri, illegal access, 22 tersangka. Saya ikut dorong, ya. Saya ikut mendorong. Saya ikut mengirim surat, saya meyakinkan bahwa ini adalah kejahatan. Lalu kemudian, kalau 2 kasus ini sudah digelar di Bareskrim, dia buat surat. Sekarang tinggal di kejaksaan. Kalau jaksa, JPU, Kajati DKI, Jaksa Agung menahan ini, saya akan lawan dan saya akan kejar persoalan ini sampai selesai. Nah, sedangkan untuk Hotman Paris, saya terima kasih Pak Kabid Humas Polda Metro, Pak Zulpan, itu sudah membuat pernyataan bahwa benar ada laporan, bahwa benar sudah ada LP, dan kami akan dimintai nanti pelapornya itu untuk dimintai keterangan sesuai dengan data-data.